Halo, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Julius Lumban Tobing. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Metro, Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi terkait modul 1.1 koneksi antar materi. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari? Ada beberapa hal, salah satunya adalah pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pengajaran adalah pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pembelajaran. Saya berfokus bagaimana hanya menyampaikan materi pelajaran kepada anak-anak. Yang utama di dalam pembelajaran itu adalah ketuntasan materi, bukan perkembangan murid. Kemudian saya hanya menilai bahwa yang paling utama adalah penilaian aspek kognitif saja. Kemudian sebelum mempelajari modul ini, pembelajaran yang saya lakukan juga berpikir bahwa pembelajaran itu jika berhasil, 75% siswa yang saya ajar atau murid yang saya ajar itu mencapai KKM. Dan pembelajaran yang dilakukan hanya berpusat pada guru atau teacher center. Sehingga pembelajaran yang dilakukan monoton dan hanya satu arah saja. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini kurang tepat atau tidak tepat. Ternyata dalam pembelajaran itu banyak aspek yang harus kita perhatikan. Beberapa hal diantaranya adalah aspek kognitif, aspek afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial budaya. Selama ini saya hanya berfokus bagaimana nilai anak secara kognitif saja. Setelah mempelajari modul ini, saya juga berpikir bahwa murid itu sebagai subjek pembelajaran. Guru hanya bertugas sebagai fasilitator, bagaimana membantu siswa atau murid mengembangkan apa yang mereka miliki. Pada pembelajaran juga harus ditekankan bahwa guru juga harus mempelajari bagaimana karakteristik murid. Apa yang didapat segera saya terapkan lebih baik agar di kelas Anda mencerminkan KHD. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, terutama dalam pembelajaran, yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, tentunya melibatkan murid. Bukan lagi pembelajaran yang berfokus pada guru, melainkan bagaimana murid dengan aktif memperoleh pengetahuannya dan guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian bagaimana ke depannya saya juga menerapkan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu keterampilan abad 21 itu adalah pembelajaran yang mengembangkan cara berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Sehingga pembelajaran yang saya akan terapkan ke depannya bukan lagi pelajaran yang menuntut bagaimana anak-anak harus mencapai nilai kognitif yang baik, tetapi bagaimana menuntun anak tersebut
menemukan jati dirinya dan mengembangkan kemampuan dan kodrat yang dimiliki. Selain itu juga pembelajaran yang akan saya lakukan, bagaimana saya juga akan mencoba memperhatikan karakteristik dan latar belakang murid yang bisa saya lakukan dengan menjalin komunikasi yang baik berbagai pihak, antara lain antar guru, mata pelajaran, wali kelas, kemudian dengan orang tua siswa, atau dengan murid itu sendiri, ya. Bagaimana dia berteman dengan siapa, sehingga saya juga mengetahui bagaimana karakteristik dari murid dan latar belakang murid yang saya hadapi. Demikianlah video koneksi antar materi ini dibuat. Semoga menambah wawasan kita untuk bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu. Salam bahagia serta semangat untuk Bapak serta Ibu calon guru penggerak. Terima kasih.